Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, saya ditakdirkan dapat sowan pada malam hari ini bersama-sama panjenengan semua di acaranya Bib Anis ini. Bib tenan boh ora boh. Nek warnane rambutnya ya meh padha karo Pak Bahar kae. Jadi kita itu kurang bersyukur sebetulnya, bikin judul aja kok awan hitam. Awan hitam itu mana yang hitam itu? Kita itu kurang syukur karena kita tidak menyadari anugerah. Syaratnya orang bersyukur itu menyadari anugerah. Kita lihat aja, aneh tapi kita nggak pernah merasa aneh. Orang-orang yang haji itu, syukuran itu akan berangkat, syukuran, pulang, syukuran lagi. Syukuran sampai 2 kali orang haji. Tapi tidak ada orang syukuran sholat, tidak ada. Padahal sama-sama rukun Islam. Kenapa? Karena orang merasa mendapat nikmat, mendapat anugerah ketika haji. Tapi ketika sholat tidak. Bahkan mungkin banyak yang merasa mendapat siksaan. Ya ini kok kon sembahyang gitu. Jadi tidak ada yang bersyukur karena saya tidak ada. Bayangkan kalau orang salat itu syukuran kayak orang haji. Wah, senang sekali. Syukuran sana, syukuran sini. Wah. Kita tidak ada yang pernah mensyukuri nikmat bernapas itu. Karena kita sudah terlanjur biasa, jadi kita anggap itu bukan anugerah. Sampai tanyakan orang yang sesak napas itu, gimana ketika dia disembuhkan? Dia merasa luar biasa nikmatnya bernapas itu. Kawan saya sampai habis 10 juta lebih hanya untuk supaya bisa pipis. Kita carcir tanpa mensyukuri. Jadi memang kita harus menyadari dulu ada anugerah baru bersyukur. Saya akan tunjukkan satu anugerah yang sangat besar sekali. Tapi kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak menyadarinya. Apa itu? Kita dianugerahi oleh Tuhan, diciptakan menjadi manusia. Ini anugerah besar sekali. Makhluknya Tuhan itu ada yang tidak bisa apa-apa. Batu, pasir, segala macam. Sampai tendangi ya mau diam saja, sampai pecok ya diam saja, nggak bisa. Dia tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, apalagi mengekspresikan sesuatu, tidak ada. Itu makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang kedua itu tanam-tanaman.
Tanam-tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa. Tapi tidak bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ketika saya selesai membaca buku penelitian ahli-ahli tanaman, bahwa tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa, saya coba. Di depan rumah saya, kalau ada yang pernah ke rumah saya itu, di depan itu ada 2 pohon kelapa. Itu saya tanam bersamaan. Bibitnya dari kiai sini, Kiai Muad, dan saya minta supaya yang satu umur ya pokoknya yang sama, supaya nanti tumbuhnya bareng. Betul, kita tanam yang satu sebelah barat, yang satu sebelah timur. Ketika sudah berdiri dua-duanya ini, yang sebelah timur ini kalau saya lewat selalu saya pegang-pegangin, elus-elus itu. Kadang-kadang saya ajak bicara, piye kabarmu ya? Saya balik dari karena yang sebelah timur ini langsung dengan Langgar itu. Jadi kalau saya mau ke Langgar mesti lewat dia. Saya pok-pok, saya elus-elus. Itu subhanallah luar biasa. Itu yang sebelah timur itu buahnya itu luar biasa. Nggak umum, menurut orang-orang itu nggak umum saking lebatnya itu. Sementara yang sebelah barat, yang tidak pernah saya pegang, tidak pernah saya lewati dan dengan menyapa segala macam, beluluknya saja tidak keluar. Tidak keluar apa-apa. Saya ceritakan anak-anak saya, ini, jadi saya mulai percaya itu. Kalau tanaman itu bisa berpikir, bisa merasa. Ini mungkin yang sebelah timur ini mau balas jasa karena kebaikan saya. Saya selalu menyapanya. Lalu anak-anak saya dengan inisiatif sendiri, wah kalau lewat yang sebelah barat itu, mereka lus-lus. Mereka lus, mereka ikut-ikut saya. Gimana kabarnya gitu. Sampai percaya tidak percaya, sampai boleh tanyakan anak-anak saya. Tiba-tiba yang sebelah barat itu berbuah yang luar biasa juga. Sampai ketakutan sekarang saya potong. Karena banyak santri yang ketibanan buahnya itu. Saking banyaknya. Ini bukan itu saja. Di depan sebelah barat rumah saya, silakan ke rumah saya, nanti saya tunjukkan. Itu di sebelah baratnya lagi ada pohon mangga warisan yang nanam ayah saya. Pohon mangga ini tidak kenal musim. Begitu habis dipanen bunga lagi, habis dipanen bunga, habis dipanen bunga. Tidak pernah tidak berbuah. Padahal itu tidak pernah ditebaskan, dilempari bocah segala macam buah. Suatu ketika santri mau bangun bikinan. Bangunannya sudah kadung jadi karena amatiran. Amatiran pokoknya bikin dulu, nanti jadinya bagaimana nggak tahu. Tahu-tahu nabrak wit saya itu, bangunannya itu. Mau negor nggak berani. Nah, itu punya saya. Mau tegur awas ya. Akhirnya inisiatifnya apa? Jadi pohon saya dikerowoki supaya bangunannya bisa ke sana, sini dikerawok. Itu pohon saya purik berbulan-bulan tidak kembang, tidak buah. Itu santri saya, ayo kamu minta maaf. Setiap hari kalau lewat situ, amin bilang maaf, minta maaf. Saya nanti juga minta maaf lah. Baru sekarang begitu, pulih lagi. Itu ada hampir setengah tahun lebih, dia purik tidak keluar apa-apanya. Ini tanaman. Maka dulu Kiai Tegarjo, Kiai
yang punya ladang itu santi-santi kalau ngapalin apa-apa deres di bawah pohon-pohon itu. Rupanya kesenangannya pohon-pohon sana itu. Ada yang seneng nahwu, ada yang tapi dia tidak bisa menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga, makhluknya Tuhan itu binatang. Binatang juga bisa merasa, bisa berpikir, juga bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tapi tidak sempurna. Kalau kita menyembelih kambing, itu ada familinya yang ngembek, itu sebenarnya dia sedang menyedihi nasib daripada familinya yang disembelih itu. Tapi kita nggak paham, karena dia senang juga embek, susah juga embek, ya, juga